atas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Hanya percaya saja, berserah penuh, Engkau yang bekerja. Mujizat-Mu terjadi Tuhan, bukan karena kuat gagahku, namun karena Roh-Mu di dalamku. Aku jadi sanggup, aku jadi mampu bersama dengan-Mu. Tuhan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Oh, mujizat itu nyata. Nyata.
karena kuasa-Mu terlebih besar, dan ku percaya Kau buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib Kau membuka jalanku, dan Kau menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Mu Kau buka jalan, Kau buka jalan. Kau buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib Kau membuka jalanku, dan Kau menuntunku, Kau memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Mu Kau buka jalan, Kau buka jalan. Engkaulah jalan, Engkaulah jalan. Shalom, shalom. Selamat malam. Kita akan memulaikan ibadah kita. Saya minta semuanya fokus untuk beribadah. Semuanya diundang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian Mars Pemuda. Pemuda GKST, ayo bergerak maju. 20 Juli tahun 49, hari lahirnya pemuda GKST. Hari bersejarah dan kebanggaan kita. Marilah puji Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia. Satukan tekad kita membela gerejanya. Yesus pemenang dunia, itulah dasar kita. Berbakti pada Tuhan, tujuan kita semua. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia. Satukan tekad kita membela gerejanya. Yesus pemenang dunia, itulah dasar kita. Berbakti pada Tuhan, tujuan kita semua. Kita akan berdoa pembukaan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Kita angkat lagi satu pujian, Datang ke Hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan.
Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Semuanya dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum itu kita angkat satu pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Dipersilakan kepada pelayan firman Kak Claudia berdiri kami. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hari di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa hari-hari ini kami banyak mengalami masalah, banyak mengalami konflik yang ada di dalam dunia ini. Tuhan, pada malam hari ini kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, Kau tolong perjalanan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk bisa sharing dan menyampaikan renungan pada malam hari ini. Saya berdiri di sini bukan karena saya ahli dalam agama, bahkan bukan lulusan teologi. Tetapi saya percaya saya berdiri di sini itu adalah karunia dari Tuhan, dan bukan juga karena kuat dan gagah saya, tetapi karena Tuhan yang menciptakan saya. Saya percaya bukan cuma saya di tempat ini, tetapi teman-teman pemuda juga yang ada di rumah. Tuhan menciptakan kita pasti punya tujuan. Yang paling utama adalah tujuan untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Saya ingin membagikan berkat untuk teman-teman semua
hari ini saya mengambil tema Surrender in God. Saya mengajak teman-teman untuk membuka Alkitab di Amsal 16 ayatnya yang ketiga, yang berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ayat ini begitu singkat untuk teman-teman bisa baca, tetapi kalau teman-teman bisa memaknai firman ini, ayat ini sungguh luar biasa. Ayat ini juga bisa dibilang menjadi penguat saya selama menjalani kehidupan saya sampai saya selesai di dalam studi. Dalam tema Surrender in God ini artinya berserah kepada Tuhan. Berserah itu tidak sama dengan pasrah. Kalau berserah itu artinya kita memberikan semua rencana kita kepada Tuhan dan dengan terus berdoa dan berupaya. Tidak sama dengan pasrah. Pasrah berarti kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan tanpa kita berdoa dan tanpa kita upayakan. Teman-teman pemuda, saya percaya di sini pasti punya mimpi. Punya sebuah pencapaian seperti ingin sekolah di tempat ini, ingin sekolah di tempat sana, bahkan ada juga yang ingin cepat lulus di dalam studi, ingin bekerja, bahkan ada juga yang ingin punya jodoh, ingin menikah, dan banyak keinginan-keinginan teman-teman pemuda untuk masa depan teman-teman. Jadi di dalam banyak yang teman-teman pikirkan, saya pikir semakin kita bertumbuh dewasa, teman-teman akan diperhadapkan dengan keputusan yang berisiko dan yang penting. Bisa digarisbawahi, berisiko dan yang penting. Untuk itu, saya ingin mengajak teman-teman untuk bisa memaknai Alkitab yang ada di Amsal 16 ayat 3 ini. Dengan menyerahkan semua keputusan masa depan teman-teman hanya kepada Tuhan saja, dengan terus berdoa dan berupaya. Dan mungkin juga di sini teman-teman pemuda dan teman-teman yang sedang berada di tempat ini pernah merasakan pertanyaan seperti ini. Kenapa dan seharusnya? Seperti kenapa saya sudah berdoa, sudah berusaha, tapi Tuhan tidak kasih yang saya inginkan. Bahkan seharusnya saya diterima di tempat itu, seharusnya saya diterima di sekolah itu, bahkan harusnya saya sudah punya pacar saat ini. Terus harusnya juga saya sudah menikah, harusnya juga saya sembuh dari sakit. Bahkan kenapa saya tidak bisa seperti dia? Harusnya saya seperti dia. Dan terakhir, kenapa saya gagal? Banyak pemikiran-pemikiran seperti itu yang mungkin teman-teman bisa rasakan saat ini, bahkan yang sudah lewat. Kita langsung merasa bahwa kita di dunia ini sangat ketinggalan. Sebagai manusia, pasti pernah terlintas di kepala kita seperti itu. Saya pun juga pernah terlintas pertanyaan-pertanyaan itu, kenapa dan seharusnya sama Tuhan lewat doa, bahkan saat dalam keadaan saya sendiri itu terlintas di pikiran saya. Dan terkadang dengan banyak pemikiran seperti itu membuat saya sadar kalau pemikiran itu didasari oleh rasa malu. Dan itu yang membuat kita tidak bisa menikmati proses yang ada. Seakan-akan kita itu beda dari orang lain. Kenapa kita ketinggalan? Kenapa kita tidak seperti dia? Yang perlu teman-teman pemuda tahu bahwa kita semua mempunyai cerita masing-masing, mempunyai jalur yang kita tempuh masing-masing, dan mempunyai arena yang kita di dalam hidup kita sendiri. Jalur yang kita tempuh juga beda dengan waktunya dan tidak selalu sama. Saya juga pernah mendengar quotes seperti ini. Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain.
karena tidak semua bunga tumbuh dan mekar bersamaan. Bagi teman-teman pemuda, tidak ada salahnya kita mempunyai mimpi yang besar. Tapi jangan sampai mimpi itu mencuri sukacita kita saat ini. Saya juga punya banyak mimpi dan visi buat masa depan saya, dan sampai saat ini saya masih belajar untuk mengontrol diri saya supaya tidak khawatir dan obsesi sama semua hal yang saya inginkan yang belum Tuhan jawab. Saya mau dan saya juga ingin teman-teman pemuda yang ada di rumah dan di tempat ini untuk terus mensyukuri hari ini dan fokus ke apa yang harus saya dan teman-teman pemuda lakukan saat ini. Karena setiap hari yang kita rasakan saat ini adalah pemberian yang indah dari Tuhan. Dan hari ini juga saya ingin mengajak teman-teman untuk membuka lagi Alkitab yang terdapat di Ulangan 31 ayat 8. Di situ dibilang, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Di ayat ini juga dia mengajarkan, bahkan dia berjanji tidak memberikan dan tidak membiarkan kita dan tidak meninggalkan kita. Jadi kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu patah hati. Saya yakin juga di dalam pemuda saat ini, teman-teman pemuda yang ada di rumah bahkan di tempat ini punya janji seperti ini di dalam hubungan percintaan termasuk. Ada janji seperti saya tidak akan membiarkan engkau, saya tidak akan meninggalkan engkau. Tapi di sini saya bukan menyuruh teman-teman untuk tidak percaya kepada pasangan teman-teman, tetapi mereka hanyalah manusia. Mereka bisa ikrar janji, tetapi yang pasti janjinya dan ya dan amin adalah Tuhan Yesus. Kita tidak akan, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan kecewa dan kita tidak akan patah hati. Berbeda dengan kalau kita berserah, kita memberikan apapun kepada manusia, janji, itu kita akan kecewa dan kita akan patah hati. Teman-teman pemuda, jangan pernah putus asa di setiap masalah atau persoalan dan tantangan yang kita hadapi saat ini. Karena kita punya Tuhan yang selalu berjuang dan menyertai kita semua. Walaupun saat ini juga kita sedang dalam pandemi corona, semakin hari semakin bertambahnya korban yang bisa kita lihat di Instagram. Kita tidak boleh patah semangat, melainkan kita tetap menjadi pribadi yang penuh pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Dan percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita di setiap keadaan yang kita hadapi saat ini. Dan mungkin di dalam perenungan ini saya akan membagikan lagi ayat yang terakhir untuk teman-teman pemuda mungkin sebagai penutup renungan hari ini di dalam Markus 10 ayatnya yang ke-27 yang berkata, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Seringkali kita merasa banyak hal-hal yang terlalu berat di dalam kehidupan kita. Dan seringkali juga kita berpikir bahwa Tuhan tidak lebih besar dari masalah kita. Namun semua itu salah. Jika pemikiran teman-teman pemuda dan bahkan teman-teman di tempat ini berpikir seperti itu salah. Karena kita mempunyai Tuhan yang begitu besar, melampaui segala yang ada di dalam kehidupan ini, terlebih-lebih dari masalah yang kita alami saat ini. Untuk itu,
Saya mau mengajak teman-teman pemuda di rumah dan bahkan di tempat ini, di dalam kondisi sukar seperti ini, di setiap pergumulan teman-teman, di setiap proses, dan mungkin teman-teman yang merasakan kegagalan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan melalui doa dan usaha kita, sebab kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Tiada hal yang terlalu sukar untuk dilakukan oleh Tuhan. Marilah juga kita terus mengejar hadirat Tuhan, melakukan segenap kebenaran firman Tuhan, dan mencari wajahnya setiap saat. Amin. Meresponi firman Tuhan yang sudah saya sampaikan pada malam hari ini, mari kita satu di dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu di dalam firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami sudah bisa mendengar, bisa menyampaikan dengan baik Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk firman ini agar bisa tertanam di dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami bisa praktekannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada doa syafaat pada malam hari ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah virus corona saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk semua petugas-petugas yang membantu di dalam virus ini Tuhan. Tuhan, Kau tolong, Kau berikan kekuatan dan Kau berikan kesehatan. Kau mampukan mereka Tuhan untuk bisa menjalani pekerjaan, menjalani kehidupan mereka Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Kami juga mau berdoa untuk korban, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang mungkin saat ini menjadi ODP, bahkan teman-teman kami, bahkan orang-orang di luar sana yang ekonominya terganggu Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka. Tuhan, Kau tolong, Kau tambahkan berkat yang ada di dalam padamu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk para medis yang membantu di dalam penanganan virus ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka penyerahan, berikan mereka semuanya roh ketakutan, takut akan Engkau. Tuhan Yesus, pada malam hari ini juga kami mau berdoa untuk pemuda Genesis Tuhan. Kami mau berdoa untuk semua anggota Genesis yang saat ini mungkin dalam kelemahan tubuh Tuhan, di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan Yesus, tolong Kau jamah kehidupan mereka, Kau berikan mereka kekuatan dan Kau berikan mereka kesehatan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk semua pengurus Genesis, bahkan program-program yang ada Tuhan. Kami berdoa Kau sertai kami, apa yang menjadi pelayanan kami Tuhan, apa yang kami harapkan, apa yang kami inginkan. Tuhan Yesus, di waktu yang dekat ini Tuhan, kami mau mengadakan HUT Genesis Tuhan pada bulan Agustus. Tuhan Yesus, tolong Kau berikan mujizat-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami rencanakan, apa yang kami harapkan Tuhan, dalam masa-masa ini Kau bisa memberikan kami berkat Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan semua program kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tolong Kau sempurnakan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh masyarakat yang ada di bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa syafaat kami Tuhan. Ini yang menjadi perenungan kami pada malam hari ini. Tuhan, Kau tolong, Kau berkati terus kami di sepanjang hari kami Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Sambut sempurnakan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang menghidupkan. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan satu pujian, sungguh ku bangga Bapa. Tak ingin aku hidup lepas dari
persembahan kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami dapat beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Berkati firman-Mu ini agar berguna bagi kehidupan sehari-hari kami. Kami juga telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Berkati persembahan kami ini agar dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan menerima berkat, kita angkat satu pujian. Ku percaya janji-Mu ajaib. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku Mari kita menerima berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam roh kamu, supaya kekuatan oleh Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.